Kita masih berada di surat Yusuf. Sudah sampai kepada ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailun minhum 9. Uqtulu a'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Uqtulu Yusufa aw itrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf, dalam permusyawarahan, mereka bermusyawarah ingin melenyapkan Sayyidina Yusuf dari ayahandanya. Dalam permusyawarahan yang mereka hadirkan adalah ada yang berkata, uqtulu Yusufa, bunuh saja Yusuf. Setelah Yusuf meninggal, sudah. Kita akan mendapatkan kasih sayang sempurna daripada ayahanda, Nabi Yakub. Awitrahu, atau lemparkan ke tempat yang jauh, biar diambil oleh orang. Itrahu ardan, kita buang saja di tempat yang jauh di sana, sehingga tidak akan bisa kembali. Dibawa oleh musafir lalu dijual sana. Karena zaman itu masih ada zaman perbudakan, jikalau ada anak kecil temukan jalan, tidak ada yang punya, berarti ini adalah budak yang bisa dijual belikan. Seperti itu. Yakhlu lakum, dari pengusung ide ini adalah mengatakan, yakhlu lakum wajhu abikum. Yakhlu akan yasfu, yakhlu akan menjadi spesial, bersih, khusus bagimu. Wajhu abikum maksudnya adalah kasih sayang, perhatian ayahanda. Maksudnya kalau sudah Yusuf kita sirnakan dari ayah, maka perhatian ayah akan spesial buat kalian semua. Watakunu min ba'dihi, setelah itu, setelah Yusuf tidak ada, kamu semua akan menjadi orang-orang qauman sholihin. Ya, tentu akan dapatkan peruntungan, kemaslahatan dunia. Maksudnya ya, kita aman, tidak ada Yusuf. Sebab kalau nanti Yusuf ada, ini kemaslahatan kita akan berkurang. Soleh adalah punya kemaslahatan dalam urusan dunia. Sebagian ahli tafsir menafsiri qauman sholihin ini adalah kaum yang soleh, yang baik. Maknanya apa? Mereka itu di saat merencanakan kejahatan ini, mereka sadar kalau itu kejahatan. Maka mereka ingin melanjutkan rencana kejahatan, pun pada akhirnya mereka ingin sama-sama bertobat agar menjadi benar. Apapun artinya, apakah pendapat yang pertama atau yang kedua ini, yang jelas mereka merencanakan untuk menyirnakan Yusuf dari pandangan ayahandanya. Kemudian ada di antara mereka yang namanya Yahuda. Yahuda berkata, qala qailun minhum, qail ini kata sebagian ahli tafsir mengatakan Yahuda. Yahuda berkata, salah satu dari mereka berkata, minhum, dari mereka, la taqtulu Yusuf. Jangan kau bunuh Yusuf. Jangan bunuh. Tapi lebih baik wa alquhu, lebih baik kau lemparkan saja. Fi ghayabatil jubbi, di kedalaman sungai. Al-sumur. Dan sumur ini sudah dipahami oleh mereka, sumur ini biasa ada musafir lalu. Jadi saat musafir itu mengambil air ke sumur, dia akan menemukan ini. Kalau mati biar mati, kita tidak membunuh. Kalau diambil orang pasti bakal dibawa pergi jauh, yang tidak akan bisa kembali. Yaltaqithu, nanti akan dipungut. Yaltaqithu, akan memungut Yusuf. Siapa? Ba'dus sayyarati, sebagian orang yang berlalu, musafir lalu. In kuntum fa'ilin, jika kau melakukan yang demikian itu, seperti itu hasilnya. Nah, ini diskusi. Belum terlaksana. Ini dalam musyawarah mereka merencanakan. Kita berhenti dulu di ayat ini bahwasanya ini adalah salah satu kesalahan para anak. Pertama, kasih sayang kurang kepada saudara. Yang kedua, suudzon kepada orang tua. Nabi Yakub adalah seorang nabi, tidak mungkin tidak adil. Hanya memang betul tampak kasih sayang Nabi Yakub kepada Yusuf itu tampak. Nah, ini kenapa yang tidak paham? Yang ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf nggak paham. Hanya tampak terlihat di mata mereka bahwa Sayyidina Yakub itu membedakan antara Yusuf dengan yang lain.
Yang harus pahami adalah Yusuf adalah masih kecil saat itu. Yusuf masih kecil. Dan memang seumur yang dia harus diberi kasih sayang lebih. Ya, sudah kita terangkan sebabnya kenapa Nabi Yakub membedakan. Nah, pelajaran buat kita. Naudzubillah. Jangan sampai kita tidak punya kasih sayang kepada adik kita yang lebih lemah dari kita. Atau saudara kita yang lebih lemah. Yang tidak adanya kasih sayang itu kadang tampak dari prasangka buruk kita kepada orang tua. Lalu mengatakan orang tua tidak adil. Memang di sana ada pendidikan bahwa menjadi orang tua jangan sampai tidak adil. Orang tua yang tidak adil di dalam memberikan kepada anak-anaknya, ini adalah menebarkan racun di hati sang anak. Karena akan menjadikan sebab sang anak itu akan menjadi bermusuhan, saling mendengki di antara mereka. Wahai para orang tua, mungkin kecenderungan untuk menyayangi salah satu daripada anakmu adalah tidak bisa dibendung. Tapi perilaku zahirmu tidak boleh beda. Ingat. Karena apa? Perilaku zahirmu yang beda itu akan dilihat oleh mata zahir anak-anakmu, bahwasanya engkau telah tidak adil. Dan dari mata zahirin akan tertanam di dalam hati bahwasanya orang tua tidak adil. Maka dari keyakinan orang tua tidak adil akan menjadikan kebencian kepada adik atau kakak yang paling disayang. Maka harus waspada. Orang tua jangan sampai tidak adil. Di sisi lain, sebagai anak jangan sekali-kali kita itu berprasangka buruk kepada orang tua dengan prasangka bahwa orang tua telah berlaku tidak adil kepada kita. Na'udzubillah. Biarpun terlihat di mata kita tidak adil, maka batin kita harus paham. Batin kita yang hendaknya melihat bahwasanya bukan ayahku tidak adil. Setan akan berisik, tapi kamu tidak diberi. Katakan pada setan, bukan aku tidak diberi. Aku sudah diberi oleh Allah, cuman aku belum. Aku telah diberi oleh ayahku, tapi aku belum tahu. Artinya memang bisa jadi memang sang ayah sudah mempersiapkan, hanya saja belum nyampe. Maka jangan biasakan prasangka buruk kepada orang tua musibah. Dan musibahnya apa? Musibahnya akan Allah berikan di hatinya, yaitu apa? Musibahnya tiba-tiba hatinya benci kepada saudara. Na'udzubillah. Kalau sudah hatinya benci kepada saudara, akan datang musibah lain lagi apa? Ada kedengkian dengan saudara. Musibah lagi apa? Ingin memutus tali persaudaraan. Apalagi musibahnya? Neraka baginya. Ayo. Ujungnya neraka, la yadkhulul jannata khati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Nah ini. Maka bagi siapapun kita jangan sampai ini merasa orang tua kita tidak adil, biarpun di mata kita tampak tidak adil. Hati-hati. Kita tidak mengerti. Tapi jangan menduga karena tidak mengerti. Oh, tampak kok dia setiap adik saya minta pasti dikasih, kalau saya enggak. Mungkin adik kita karena masih kecil. Atau mungkin dia sakit-sakitan. Atau sebetulnya karena ayah memahami watak adik seperti itu. Adapun kita yang lebih gede mungkin karena ayah sudah tahu kalau kita nerima dan mudah diatur, diarahkan. Bisa jadi karena ayah sudah khusnudon kepada kita sudah cukup. Termasuk di saat sudah pada menikah. Awas, yang sudah sama-sama menikah. Kadang suaminya itu pasangannya mengajari ngiri, mengajari bermusuhan. Atau memandang orang tua tidak adil. Contohnya, berempat. 4 bersaudara. Sudah punya rumah. Tiba-tiba sang ayah membelikan mobil kepada salah satu. Lihat, setan diam. Oh, enggak diam. Setan paling senang kalau ada pintu untuk masuk neraka. Langsung setan berbisik kepada saudara yang ketiganya. Yang ketiga, 3 saudaranya. Bisikkan. Tuh lihat, ayahmu beda-bedain kamu loh ya. Dibelikan mobil kan itu. Itu anak paling disayang, paling indah. Kamu belum dibelikan mobil ya. Ya. Nah ini adalah setan bisikan. Padahal orang tua bukan tidak memberikan mobil. Bisa jadi orang tua masih memikirkan cuma satu-satu. Diberikan pada anak yang pertama dulu. Atau anak yang pekerjaannya sangat perlu dengan kendaraan dan seterusnya. Mungkin dibeda-bedakan bukan karena ingin membedakan. Karena memang tingkat kebutuhannya lebih. Tapi di mata iblis ini yang telah meracuni anak-anak yang lain, lihat. Ini diajarkan oleh iblis bahwa ini adalah membeda-bedakan. Lalu muncul kebencian. Suudzon kepada orang tua. Habislah hidup prasangka buruk kepada orang tua. Maka ingat, kalaupun
Anda melihat ketidakadilan yang jelas pada diri orang tua Anda, maka hendaknya Anda harus mujahadah, jihad untuk memerangi prasangka buruk. Di saat itu apa? Di saat itu apa yang harus Anda dapat? Anda akan diberi oleh Allah kalau seandainya orang tua Anda benar-benar tidak adil, kemudian memberikan salah satu anaknya satu pemberian, lalu Anda dengan husnudzon kepada orang tua dan Anda perangi, Allah Maha tahu, maka ketahuilah Allah akan berikan kepada Anda biarpun tidak melalui orang tua lebih besar daripada apa yang telah diberikan oleh orang tua Anda kepada saudara Anda. Yang memberi adalah zat yang maha kaya, Allah Jalla Jalaluh. Anda harus yakin makna ini. Anda harus yakin makna ini. Anda harus yakin makna ini. Biarpun Anda tampak disia-siakan, maka ketahuilah Allah. Asalkan Anda menyerahkan kepada Allah dan Anda pangkas prasangka buruk kepada orang tua, Anda pangkas kebencian kepada saudara, maka ketahuilah Allah yang maha melihat hati Anda, Allah akan memberikan lebih banyak dari apa yang diberikan oleh ayah Anda kepada saudara Anda. Anda harus yakin. Anda harus yakin. Jangan mau dibohongi iblis, dibohongi syaitan. Kisah ikhwatu Yusuf, saudara Yusuf bukan nabi, belum nabi saat itu. Tidak dianggap seperti mereka tidak nabi, bukan nabi. Adapun kalimat asbat, ulama mengatakan bukan nabi. Bagi yang mengatakan nabi adalah nanti, bukan sekarang jadi nabi. Tapi saat itu bukan nabi. Dia punya makar, punya rekayasa, punya tujuan untuk melenyapkan Yusuf. Karena dia ada kecemburuan. Karena suudzon kepada orang tua. Nabi Yakub enggak akan tidak adil. Apa yang dilakukan Nabi adalah wahyu, walantiqani hawain huwa ila wahyun yuha, yang dilakukan diucapkan wahyu. Yang dilakukan oleh Nabi Yakub adalah wahyu. Nah, dalam permusyawaratan ini, setelah kedengkian menguasai hati mereka, tidak ada menyayangi adiknya, prasangka buruk kepada orang tua, maka mulailah perencanaan gimana kita sirnakan Yusuf. Lalu bagaimana mereka? Mereka datang kepada ayahanda. Qalu ya abana. Wahai ayah, ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Akhirnya mereka menghadap kepada ayahanda beliau, yaitu Nabi Yakub, memohon izin agar mengizinkan Yusuf yang masih kecil itu untuk bisa diajak bersama bermain. Nah, lihat. Dari kata ya abana, malaka la ta'manna. Ini sebetulnya sudah sangat jelas bahwasanya ada izin dan situ ada pelarangan. Nabi Ayub sudah tahu karena dengan wahyu. Sehingga melarang. Dan dengan wahyu. Kenapa engkau tidaklah ta'manna ala Yusuf? Kenapa kau tidak percaya kepada kami? Tidak merasa aman dengan kami tentang Yusuf? Kenapa kau tidak izinkan? Kenapa ya ayah tidak kau izinkan kami membawa Yusuf? Jadi pernah dilarang sebetulnya hal ini. Akhirnya dia berusaha lagi untuk meminta lagi. Wa innalahu lanasihun, sungguh kami itu tulus dengan Yusuf. Baik kami itu. Kami itu benar dengan Yusuf. Jangan khawatir ayah. Arsilhu mana? Kirimkan, maksudnya lepas dia. Arsilhu, lepaskan dia. Berikan kepada kami. Ghadan, besok ya ayah. Yarta'am. Wa yal'ab. Untuk bisa bersama bermain. Wa yarta'. Yarta' itu adalah bermain di hutan-hutan untuk mendapatkan buah-buah yang bebas itu. Buah halal. Kalau mubah itu adalah, atau hutan itu kan satu wilayah yang mubah. Siapapun boleh memetik. Halal. Izinkan kami dengan Yusuf untuk bisa bebas bermain dan makan buah-buahan yang ada. Wa innalahu lahafidun, sungguh kami lahu kepada Yusuf lahafidun akan menjawab. Kami akan jaga Yusuf ayah. Kenapa ayah tidak percaya? Ya. Jadi dialognya dengan Nabi Yakub sudah dilarang. Permintaannya sudah dilarang, cuman mereka terus. Dan tentunya Nabi Yakub adalah dengan wahyu dari Allah, larangan. Di saat memberi izin pun juga dengan wahyu.
Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Kata Nabi Yakub apa? Akan menjadikan gelisah hatiku jika kalian pergi dengannya. Dia masih kecil. Wa akhafu ay yakulahu dhi'bu. Aku khawatir kalau dia nanti kau terlena, dia masih kecil, belum bisa lari, membela diri dan sebagainya, lalu dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, dan engkau akan lalai. Hujah yang diberikan oleh Nabi Yakub ini adalah dengan wahyu. Yang sekaligus seolah-olah mentalqin, membimbing, maksudnya bukan membimbing, maksudnya dari omongan Nabi Yakub inilah nanti yang menjadi yang menginspirasi yang kepada ikhwatu Yusuf untuk melakukan seperti itu. Jadi seolah-olah begini, Nabi Yakub nanti sudah tahu jalan ceritanya itu begitu. Seolah-olah Nabi Yakub itu sudah tahu jawabannya nanti setelah pulang, ya begini. Ya begini ini. Artinya apa? Nanti akan ngomong dimakan serigala dan kami lalai. Ini itu nanti ada jawaban ikhwatu Yusuf di saat kembali tanpa Yusuf. Bisa dikatakan seperti itu? Mereka menjawab, qalu lain akalahu dhi'bu, kalau seandainya dimakan oleh serigala wahai ayah, wa nahnu usbatun, kita kan satu keluarga. Kita kan satu, ayah. Itu kan adik saya, adik kami. Idzan la khasirun, kami akan ikut rugi. Kami merasa rugi, ayah, kalau seandainya Yusuf dimakan serigala. Nah ini. Jadi mereka sadar, jadi artinya maksudnya gini, jadi rencana mereka itu bagaimana caranya justru malah ia pahami dari ayahnya. Karena apa? Rencana mereka lebih kejam daripada lebih menyeramkan. Cuman ditalkin. Bahasanya rencananya adalah membunuh atau dilempar, pokoknya pergi. Akhirnya Nabi Yakub dengan wahyunya menyampaikan yang demikian itu ya sekaligus nanti bakal jadi hujah di saat pulang. Baik, nah ini. Nah, mungkin kita sampai di sini, masih ada waktu insyaallah. Ayat selanjutnya, qalu la in akalu dhi'bu wa nahnu usbatun idzan la khas. Falamma dhahabu bihi, kemudian setelah mereka pergi bersama, wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi, di saat mereka mereka bersepakat. Sepakatnya bagaimana? Untuk menjadikan fi ghayabatil jubbi, di kedalaman sumur. Ghayabatul jubbi, ghaib. Maksudnya apa? Kalau dalam ya tidak kelihatan, sangat dalam sekali. Dimasukkanlah ke sumur. Dengan cara tidak langsung curcurkan begitu, karena mereka membunuh tidak berani membunuh, akan tapi ditaruh di pengikat begitu, semacam kalau ada timba kayak timbanya begitu, suruh itu, lalu di pertengahan dilepas. Sehingga jatuh pun tidak parah-parah amat, harapannya apa? Agar diambil oleh orang. Masih ada kasih sayang sebetulnya. Wa auhayna ilaihi, dan Allah memberikan, bukan wahyu karena belum menjadi sebagai nabi. Wa auhayna seperti wahyu kepada selain nabi adalah pemahaman yang Allah berikan yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Jadi waktu Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur, langsung diberi pemahaman oleh Allah. Yang maknanya apa? Latunabbi'annahum bi'amrihim hadza wa hum la yashkurun. Kamu nanti akan bisa menceritakan ini semua kepada mereka dan mereka tidak tahu. Sehingga nanti betul kisah terakhirnya, endingnya adalah di saat Nabi Yusuf sudah berjaya, waktu abangnya datang, saudara datang, Nabi Yusuf bisa bercerita. Nah inilah yang ada yang dibisikkan atau diilhamkan kepada Nabi Yusuf adalah hal ini.
Sehingga dengan ilham itu, dengan bisikan tersebut atau ilham dari Allah tersebut, jangan dikatakan bisikan, kalau bisikan setan. Ilham tersebut istilahnya wahyu, dalam wahyu secara bahaya. Pada bahasa, wahyu itu adalah bisikan halus lembut. Cuman untuk selain Nabi, seperti tawon, hal itu kan ada wahyu. Nabi Siti Maryam, wahyu. Kemudian Kak Siti Maryam, ya, Kak Siti Maryam, Ibunda Sayyidina Musa, wahyu. Tapi bukan wahyu kenabian. Satu ilham yang halus, lembut, yang difahami dan tidak difahami orang lain. Dan sangat jelas. Dan itu menjadikan Nabi Yusuf di dalam sumur tenang. Hanya memanggil saudaranya beberapa kali, ya akhi, jangan tinggalkan saya, kenapa diam, selesai. Dan tenang, tidak ada rasa takut. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga, tidak ada takut. Waja'u abahum isya'an yabkun. Kemudian mereka pulang kepada ayahanda mereka, ikhwatu Yusuf, saudara Nabi Yusuf pulang, bertemu dengan ayahanda, mereka menangis. Menangis. Kenapa? Ya, menampakkan kalau dia menyesal. Ya, pun itu adalah bohong. Kalau mereka berkata, ya abana, wahai ayahanda, inna dhahabna, kami pergi, nastabiku, bermain-main, berlomba-lomba, ada lomba, ada panah, ada alam, macam-macam perlombaan, pokoknya permainan. Kami bermain waktu itu. Wa tarakna Yusufa, dan kami tinggalkan Yusuf. Lihat. Wa tarakna Yusufa. Dari kalimat wa tarakna Yusuf, waktu ngomong wa tarakna Yusuf, apa yang dipahami Nabi Yakub? Pelanggaran. Pelanggaran sudah tampak, ini adalah bohong. Pelanggaran. Bukankah janji yang akan dijaga? Akan kami ajak bermain, kami jaga, tapi kenapa ditinggal? Tarakna Yusufa. Inda mata'ina, kami Yusuf tak tinggal di tempat barang-barang kami. Loh, kok Yusuf jadi suruh jaga, ini gimana? Dari sini tampak dia. Dia pelanggaran ini. Tarakna Yusufa inda mata'ina. Fa'akalahu dhi'bu, kemudian dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana, dan kami tahu wahai ayah kamu tidak akan percaya dengan kami. No, sebetulnya mereka itu sudah menduga ini, bahasanya ini bakal gagal kayaknya begini. Ayah Nabi Yakub itu, Nabi Yakub tidak percaya. Sampai mereka sendiri mengatakan, engkau pun tidak akan percaya dengan ini, wahai ayah. Walaupun naswatikun, biarpun kami bohong. Mereka bohong. Walaupun naswatikun, biarpun kami jujur. Kalaupun kami jujur, engkau tidak akan percaya. Ya, ini kenapa dia ngomong begitu? Kalau bukan karena di dalam diri mereka ada kebohongan. Kalau orang jujur nggak akan merasa takut tidak dipercaya. Yang biasa takut tidak dipercaya karena memang dia ada kebohongan. Sehingga kalau dalam kebiasaan kita sering sumpah. Kenapa kamu harus sumpah? Berarti kamu takut tidak dipercaya, maka sampai sumpah. Sehingga banyak sumpah tidak baik. Banyak sumpah biasanya karena banyak bohong. Kan begitu. Kenapa banyak sumpah? Karena dia takut tidak percaya. Kenapa dia takut tidak percaya? Karena dia banyak bohong. Sampai di sini insya Allah akan kita lanjutkan kisah Yusuf. Ibrah, banyak pelajaran di balik kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah ketabahan, kesabaran, kejujuran, dan seterusnya. Kisah kasih sayang, kisah keadilan, macam-macam, Masya Allah. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar, berikan ilmu yang manfaat, dan Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu kita. Wallahu a'lam bissawab.